Baik. Gimana? Baik. Sehat ya? Sehat. Oke, saya Dina. Saya Safitri. Dan saya Runi. Kita jumpa lagi di Nyambung. Oke, para mentor udah kumpul nih hari ini dan kita mau bicara soal kritik. Kritik itu enaknya diapain ya? Jadi kita mau bicara bahwa kritis itu sebenarnya justru bisa menerima kritik. Nah, jadi individu yang kritis pada dasarnya nggak boleh tuh menutup diri terhadap kritik. Nah, emang sih menerima kritik tuh pedes ya. Iya, pedes banget ya. Pedes kadang-kadang kupingnya. Mungkin kita mulai dari contohnya aja deh, Runi dan Fitri. Apa sih, kapan kita mau ngasih kritik terus kita tahu deh pasti orangnya sebel denger kritik kita? Iya. Oh ya, beberapa hari ini aku tuh punya ini baru, mbak baru di rumah gitu kan. Terus wajahnya sih emang perawakannya dan segala macam deh, penampilannya tuh oke banget gitu. Tapi terus kemudian sehari, 2 hari, kok ada yang salah ya? Tapi ternyata adalah BB. Tau gak BB apa? Apa ya, berat badan? Bau badan, sedap sekali sedap gitu ya. kan ya. Terus kan aku juga nggak enak loh, mamanya aku nggak ngasih tahu gitu kan. Tapi ya emang aku harus ngasih tahu karena itu juga untuk kebaikannya dia. Menurut aku ya itu kan kebaikannya dia gitu. Terus kemudian ya udah aku pelan-pelan ngasih tahu ke dia juga gitu. Terus tapi dia mungkin memang belum kritis ya. Habis itu setelah itu terus dia kayak merajuk gitu ceritanya. Merajuk gitu kan. Kok ibu kok ngasih tahu kayak gitu sih sama ya, emang kadang-kadang ya kalau soal apa ya, penampilan atau bau badan gitu kan, orang berpikir itu gitu. Pertama pasti pengennya denial dulu. Iya. Nolak dulu. Jadi gimana tipsnya? Mungkin nanti ada contoh-contoh lain ya soal kritik yang pernah kamu alami atau kamu gatel banget pengen nyampein sama orang lain tapi terus mikir 2 kali. Iya. Tipsnya dulu deh. Tips pertama ketika kita mau menyampaikan kritik atau kita juga menerima kritik itu apa? Pertama kita bilang dengerin dulu kali ya. Iya. Pertama dengerin dulu karena jangan-jangan kita yang nggak tahu ya bahwa kita punya satu masalah mulai dari bau badan atau apapun lah yang lain yang ternyata mengganggu orang lain. Salah satu tips kalau kita mau menerima kritik itu adalah satu yang paling penting, jangan personal. Tapi sama dengan kalau kita mau kasih kritik, jangan personal juga gitu. Jadi jangan ditujukan ke orangnya, tapi kita harus tunjukkan yang kita tujuannya kita tuh kita stress out di perilakunya, kita tekankan pada perilakunya atau apa yang mungkin menurut kita mereka kurang gitu. Jadi ngomongin tadi balik ke bau badan gitu ya, gimana tuh? Jadi kalau kita mau menyampaikan ya sebaiknya kita bilang mbak kemarin lupa ini ya ngangkat cucian atau gimana gitu. Jadi kita asumsikan bahwa itu bukan dari badan dia, tapi dari sesuatu yang bisa kita. Iya, atau baju kotor kan terus dipakai lagi atau kurang kering. Iya, itu bisa juga kayak ya. gitu ya. Tapi mungkin juga kebiasaan. Jadi kita ngomongnya bukan karena dia personal, kamu seperti itu dapat BB, tapi bilang, oh kamu bawa ini nggak biasa make nggak sih gitu kan, deodoran gitu ya kan. Soalnya kok aku ngerasa kamu nggak pakai ya BB deodoran, lupa ya gitu. Jadi bukan personalnya kamu bau gitu. Jangan berpikir personal ya, jangan kita personifikasi juga gitu, jadi supaya lebih enak. Terus mungkin kita perlu bicara soal ini juga ya, kalau kita kritik mungkin kritik yang lain ya di tempat kerja. Di tempat kerja kan kita seringkali memang harus ya saling kasih masukan gitu ya, karena nggak mungkin lah semua jalan perfect gitu ya, semuanya selalu smooth, pasti akan ada masukan. Kalau kita terima kritik, ya kita dengerin aja dulu. Pertama, yang kedua kita harus sadar nih, kita pasang di kepala kita nih, nggak personal. Jangan ada kritik yang kita anggap personal. Kalau kita anggap personal, udah pasti kena tuh ke emosinya. Betul. Padahal apalagi kalau di kantor ya, di tempat kerja, most likely itu kan akan most likely itu akan mengenai pekerjaan kita ya. Belum tentu atasan kita yang misalnya kasih kritik ke kita, belum tentu tahu juga cara menyampaikan kritik agar diterimanya enak. Jadi kalau misalnya disampaikannya nggak enak pun, yang pertama harus kita jaga, oke, ini kritik jangan diterima personal. Oke, setelah jangan diterima personal, kita dengerin dulu,
kalau kita udah ngerti dengan jelas, oke, kita kita tanggapin. Tapi kalau kita belum ngerti terlalu jelas, jangan berasumsi, klarifikasi aja dulu, gitu ya. Kadang-kadang nih, apalagi kalau bosnya cewek, kadang-kadang merepet gitu kan, kritik terus merepet kan jadi nggak jelas yang dikritik mana gitu kan. Benar, kemana-mana ya. Kemana-mana. Ini, Nah, klarifikasi aja dulu. Yang maksudnya ibu gimana ya? Harusnya saya perlu apa ya seperti itu. Gitu. Nah, kadang-kadang kita memang manusiawi ya, pengennya tuh denial dulu ya, nolak dulu kalau dikritik, karena bawaan tadi ini salah saya itu kecenderungannya memang besar. Tapi kembali lagi ke poin bahwa kalau di tempat kerja bisa jadi hal-hal yang ditujukan ke kamu, titik permasalahannya bukan cuma di kamu loh, bisa jadi itu tim problem. Ini ada pendalamannya soal itu. Bukan kita, tapi tim kita lah mungkin yang perlu evaluasi. Pernah sih aku waktu itu aku sendiri gitu kan, waktu aku masih kuliah, akhirnya kita bikin satu event lah di tempat kita gitu, dan kemudian kita dapat kritik gitu dari klien, dari sponsor sebenarnya gitu kan, kenapa sih itu yang namanya meja boothnya kok berantakan kayak gitu, terus penempatan logonya tuh nggak bener dan lain sebagainya. Pada saat itu aku masih, ya namanya juga masih masih kuliah kan ya gitu kan, terus kayak ngerasa wah itu salah gue ya, karena itu gue yang bener-bener pada saat itu menjadi penanggung jawab lah gitu kan. Tapi terus kemudian ada mentor waktu itu ngomong gitu, enggak, it's not your fault sendiri gitu, personally gitu, bukan salah pribadi, tapi sebenarnya itu salah tim. Terus aku berpikir gini, oh ya bener juga ya. Jadi kalau kritik itu juga kita juga harus ngelihat, kita harus pahami bahwa itu untuk tim juga, dan itu tuh kebaikannya kita sih pada akhirnya gitu kan. Jadi jangan juga terus kayak ngerasa terus akhirnya jadi nggak mau ngerjain lagi atau nggak pede lagi gitu. Jadi gitu, teman menyambung kalau kita bicara soal berpikir kritis, saat kita dikritik pun ternyata tetap harus kita kritis ya. Jangan berpikir itu ke diri kita aja tujuannya, bisa jadi itu masukan buat satu tim, buat satu tempat kerja, atau jangan dipikir juga ke personal ya, tapi ke sesuatu yang memang harus kita improve, harus perbaikan ya. Kritik itu sebenarnya tujuannya pasti untuk memberi kebaikan di masa depan, untuk membangun. Kritik itu membangun. Kritik itu harusnya membangun, oke? Jadi jangan patah semangat ya kalau dikritik. Jangan lupa ingat pesan kita yang tadi sebagai mentor. Ada satu lagi nih. Jadi benar, kalau kita terima kritik itu merupakan evaluasi kan sebenarnya buat diri kita kan. Mungkin kita memang ada kekurangan, memang kita ada kesalahan, jadi kita harus bisa lihat ke diri kita sendiri apa yang perlu kita perbaiki. Tapi ada satu lagi yang juga penting nih, bagaimana menanggapi kritik. Oh iya. Ya, jadi kalau ada misalnya atasan kita atau apalagi klien mengkritik kita, nah bagaimana kita menanggapi kritik itu dengan baik-baik, nah gitu. Konsepnya adalah biarpun hati panas, kepala harus tetap dingin. Nah, konsepnya itu. Caranya bagaimana ya itu temukan cara masing-masing. Jadi kalau ada yang mengkritik kita, yang pertama selalu pikir di kita bahwa itu tidak personal. Dan kalau ada orang yang mengkritik kita dengan cara yang mungkin gak enak buat kita, ya mungkin orang tersebut juga belum bisa menyampaikan kritik secara enak. Jadi kita jangan sampai kepancing. Nah, dengan memantapkan ke diri, kalau kita dikritik kita selalu bilang ini tidak personal gitu ya. Ini bukan tentang saya, tapi ini adalah ya mungkin tentang kerjaan apa tentang apa. Dengan cara begitu kita bisa lebih menjaga emosi kita supaya nggak kepancing. Nah, biasanya ucapkan aja dulu terima kasih. Oh ya, ada klien misalnya marah-marah nih, belum marah, kamu kurang ini. Pertama mungkin minta maaf. Maaf tuh gampang aja, gitu. Maaf tuh dimurahin aja lah. Maaf tuh gampang diobral aja. Oh ya, maaf ya Pak, maaf ya Bu. Terima kasih untuk kritiknya. Saya solusi. Terus kemudian jadi minta maaf, atau kalau nggak perlu minta maaf, bilang terima kasih untuk kritiknya, terus kemudian fokus pada solusinya. Jadi jangan, tapi ini caranya harus benar ya.
jangan mau lah dalam tanda kutip. Jangan mau ditarik-tarik lagi. Ini salah siapa? Ini kenapa? Ini waduh nggak selesai-selesai lah kalau itu. Iya. Jadi selalu fokus solusinya gimana? Solusi ke depannya gimana? Gimana saya perbaikinya? Gimana kita bisa perbaikinya ini Pak? Gitu. Gimana kita intinya gini sebenarnya kata-katanya ya udah begini terus gimana ya? Ke depannya gimana supaya ini lebih baik gitu. Fokus selalu ke solusi. Gitu. Oke. Tapi aku setuju banget sih. Tapi pertanyaanku adalah umpamanya nih kita mau cari solusi gitu kan. Tapi terus kemudian aku sendiri gitu sebagai orang mungkin yang dimarahin. Tapi kan itu kan biasanya tim ya kalau dimarahin klien ya nggak mungkin kita dimarahin sendiri gitu kan. Akunya sendiri udah punya solusi bersama nih ceritanya. Tapi ternyata terus juga kejadian lagi. Padahal sebenarnya jadi aku belum bisa bikin temen-temenku yang lainnya itu ngerjain solusi yang terbaiknya gitu loh maksudnya. Itu gimana caranya? Ini deh, kalau misalnya teman-teman nyambung di sini masih pemula gitu ya, kerja relatif masih baru. Sebenarnya kalau bicara soal kritik dari klien, satu yang harus diingat itu belum tentu semua hal keputusannya itu di kita kan, dan akan jauh lebih bijak. Sebenarnya diterima dulu, didengarkan dulu semuanya. Baik Pak, baik Bu, kami sudah dengar masukannya yang sangat berharga buat kami. Itu dulu. Minta maaf dan lain-lain nanti tunggu di proses berikutnya karena kita seringkali masih butuh proses investigasi ya lebih lanjut gitu. Jadi karena kesalahannya bukan individu, tapi kalau kesalahannya memang kamu tahu itu individu, misalnya kamu lupa, kamu gagal memenuhi deadline, terus itu memang kamu tahu kamu yang gak mengerjakannya, nah kamu bisa ngobrol, iya nih Pak maaf ya gitu kan, saya tuh kemarin lalai begini, saya udah sampaikan bos saya, tanggung jawab saya, jauh lebih elegan ya, lebih elegan, jadi lebih enak ditangkap. Terus kalau ternyata teman-teman kita nggak perform, ya jangan kamu spill juga sih keluar. Kalau ini kerjaan tim, ya kamu tadi terima dulu. Nanti jawabnya, ingat kalau kritik itu pada dasarnya nggak perlu harus dijawab di tempat. Gitu ya kan? Itu masukan buat berikutnya. Banyak hal itu harus diproses. Kritik salah satunya. Kritik salah satunya. Jadi dipikir dulu. Itu harus mendapatkan reaksi pada saat itu juga ya. Nah, ini kasih kayak yang gambar itu ya. Nah, ilustrasinya itu gambar korek api. Jadi yang sebelah sini korek apinya kebakar, yang sebelah sini korek apinya nggak kebakar. Karena kita punya kemampuan untuk step back. Jadi ada hal-hal yang nggak perlu kita tanggepin, ada hal-hal yang nggak perlu kita tanggepin dan kita cuman step back aja untuk sementara waktu, dan itu udah bisa menyelesaikan masalah kadang-kadang gitu. Dan juga buat teman-teman di sini yang mungkin kan baru lulus kuliah, baru memulai dunia kerja, kalau di dunia kerja itu, kalau di waktu kuliah itu kebanyakan kan teman-teman kita tuh satu peers lah, paling cuman ada cutting ya, kakak tingkat atau dosen gitu. Sedangkan kalau di dunia kerja itu tingkatannya macem-macem banget. Jadi kemampuan kita untuk berkomunikasi itu sangat penting. Jadi pada saat kita menerima kritik, pada saat kita menyampaikan terima kasih dan lain sebagainya, pada saat kita menyampaikan pendapat kita harus mengerti banget bahwa yang paling penting itu adalah cara. Cara kita menyampaikan itu adalah 80% atau 90% dari pesan itu sendiri. Betul. Jadi temukan cara yang paling tepat untuk orang yang kalian ajak bicara. Cara yang paling tepat itu ya pokoknya respect dulu ya. Itu ya, respect dulu, enak didengar gitu kan. Dan tadi jangan personal. Jangan sampai personal sehingga tidak ada orang lain di luar sana yang merasa kita pojokan hanya karena statement kita, hanya karena kita kurang pas gitu ya menyampaikan. Iya, dan satu lagi, bukan hanya caranya tapi juga kita lihat waktunya. Ya, ketika kita pun juga caranya, terus ya pas lagi kritiknya juga jangan pas lagi panas-panas, hujan panas-panas banget gitu tiba-tiba kita kritikan juga. Ya. Jadi kritis untuk menyampaikan kritik dan saat menerima kritik sudah kita bahas ya sebagai mentor. Sampai kita di topik berikutnya, mudah-mudahan bermanfaat. Kasih komen. Bye bye.